Perkenalkan, nama saya Herlina, NIM 2365175. Saya akan melanjutkan pemaparan dari materi keempat, masalah yurisdiksi dalam cybercrime dan asas hukum pidana yang berlaku. Dalam era digital yang semakin maju, kejahatan cybercrime telah menjadi ancaman serius yang melintasi batas-batas geografis. Sifat kejahatan ini yang tanpa fisik dan seringkali anonim menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam penegasan hukum, terutama terkait masalah yurisdiksi dalam penerapan asas-asas hukum pidana. Selanjutnya ada cybercrime, kejahatan tanpa batas negara. Cybercrime secara inheren melintas batas-batas geografis dan kedaulatan negara. Para pelaku seringkali beroperasi dari satu negara, menargetkan korban di negara lain, sementara data yang dicuri atau disalahgunakan mungkin tersimpan di server yang berlokasi di negara ketiga. Situasi ini menciptakan landscape yang rumit bagi penegakan hukum. Melintas batas negara, global internet memungkinkan pelaku cybercrime untuk menyerang tanpa terhalang oleh perbatasan fisik, menjadikan tantangan besar bagi sistem hukum yang tradisionalnya berbasis teritorial. Selanjutnya ada yurisdiksi dalam cybercrime. Apa dan mengapa penting? Yurisdiksi adalah konsep fundamental dalam hukum dan yang menentukan pengadilan atau badan hukum mana yang memiliki kewenangan untuk menangani suatu kasus. Dalam konteks cybercrime, penentuan yurisdiksi menjadi sangat kompleks dan seringkali memicu konflik hukum. Selanjutnya ada asas hukum pidana yang berlaku dalam cybercrime. Ada asas legalitas, asas teritorialitas, dan asas ekstrateritorialitas. Dan selanjutnya regulasi kunci di Indonesia terkait cybercrime. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi PDP Law, KUHP baru 2023 dan peraturan pelaksana. Contoh kasus hacking dan penegakan hukum. Kasus peretasan database pemerintah daerah. Dalam sebuah kasus yang menarik perhatian publik, seorang individu berhasil meretas database pemerintah daerah, mencuri data sensitif warga. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang dan penggunaan alat bukti digital, terdakwa akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara serta denda sebesar Rp 200 juta. Tantangan penegakan hukum cybercrime di Indonesia yaitu: 1. Keterbatasan SDM penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, infrastruktur dan fasilitas pendukung yang terbatas, kompleksitas yurisdiksi lintas negara, dan kerjasama internasional. Perkembangan terbaru dan solusi regulasi, amandemen UU ITE 2024, muatan kerjasama internasional, penipuan kapasitas dan riwayat publik, dan implementasi PDP Law. Kesimpulan dan arah ke depan. Penanganan cybercrime di Indonesia merupakan perjuangan yang berlanjut menuntut adaptasi konstan dari sistem hukum dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Kita berada di garis depan perang melawan kejahatan cyber dan setia melangkah maju dalam regulasi dan penegakan hukum adalah kemenangan bagi keamanan digital.